sampai 57. Melanjutkan yang minggu lalu ya, yaitu Al-Baqarah ayat sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 51, wa ijwa adna Musa arba'ina lailatan summa takhazumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Ingatlah ketika kami Allah menjanjikan kepada Nabi Musa selama 40 malam ya. Jadi beliau ada di Bukit Tursina selama 40 malam. Kemudian ada seorang yang menjadi provokator namanya Samiri ya. Kemudian menjadikan anak sapi sebagai tuhannya karena enggak sabar menunggu Nabi Musa menerima kitab Taurat. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Dalam tafsir dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini masih mengungkapkan tentang peristiwa, tentang kejadian setelah Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Firaun, ya kan? Di laut yang terbelah dua itu. Kemudian Nabi Musa dan umatnya Bani Israel ya menunggu ya di Bukit Tursina. Ya, dia hijrah, kemudian diberikan amanah Nabi Harun untuk berdakwah, untuk menunggu sabar ya sampai Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ini bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada umatnya Bani Israel alaihissalam. Ya, kepada Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang yang namanya Samiri ini membuat patung anak sapi ya, lalu disembah ya karena memiliki keistimewaan ya, bisa berbicara dalam sebuah riwayat itu patung itu ya, padahal itu bagian daripada tipu daya setan ya. Jadi 40 malam, makanya kenapa angka 40 ini luar biasa, sama dengan kalau kita dalam sebuah riwayat bisa melaksanakan setiap hari 40 rokaat dalam setiap harinya, maka diberikan karunia keberkahan dalam hidup, kesuksesan dalam hidup. 40 waktu ya, 40 rokaat, 17 rokaat sholat wajib, kemudian 12 rokaat rawatib qobliyah ba'diyah yang muakkad, ditambah nanti tahajud duha itu sekitar 40 waktu. Nah itu, jadi angka 40 ini memang istimewa gitu ya. Dan ini sama seperti ketika kita berada di perut ibu kita, rahim ibu kita itu ya kan, 40 hari sampai 3 kali 40 dari nutfah, alaqah dan mudghah. Nah itu kejadian manusia itu 40. Nah ini 40 malam Nabi Musa ya berada di Bukit Tursina menunggu, umatnya enggak sabaran. Yang provokatornya namanya Samiri yang membuat patung sapi bisa ngomong di antaranya. Lalu akhirnya disembahlah itu. Jadi bukan menyembah Allah lagi, menyembah patung. Ya. Kemudian di dalam tafsir juga dijelaskan bagaimana ya ketidaksabaran umatnya Nabi Musa menunggu Nabi Musa turun dari Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat itu. Ya, ketidaksabaran ini yang menyebabkan akhirnya mereka menyembah patung anak sapi, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam tafsirul Katsir dijelaskan 40 malam itu ada 30 malam di bulan Dzulqa'dah, 10 malam di bulan Dzulhijjah. Jadi jumlahnya 40 malam. Ya. Ini dilakukan setelah menyeberang laut dengan selamat Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam.
Nah, itu. Kemudian ayat 52. Summa afauna ankum. Kemudian kami memaafkan ankum dari kalian semua, ya, mimba dizalik, setelah peristiwa itu, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Bani Israel walaupun berkali-kali melakukan kedurhakaan. Ya, Allah ampuni itu. Allah ampuni agar bersyukur kepada Allah, agar kaum Bani Israel ini muhasabah diri, memperbaiki diri. Jangan sampai setelah diampuni makin makin sombong lagi. Karena Allah telah berikan yang namanya Al-Furqan, yaitu kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat juga disebut dengan kitab Furqan, yaitu yang membedakan antara hak dan yang batil, agar Bani Israel ini mendapatkan petunjuk bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Nah, itu. Ya, inilah Allah Maha Pengampun kepada Bani Israel, walaupun mereka menyembah anak sapi, tapi akhirnya Allah ampuni kalau mereka sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa id ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun, ayat 53. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Nabi Musa akan kitab, yang dimaksud kitab ini adalah Taurat, Al-Furqan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, Al-Furqan, pembeda. Ini yang baik, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil. La'allakum tahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, coba lihat di ujung ayat, di ayat 52, la'allakum tashkurun. Di ayat 53, la'allakum tahtadun. Ya. Allah ampuni itu Bani Israel yang tadi menyembah patung. Ya, agar apa? Agar mereka Bani Israel itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang luar biasa nih. Walaupun sudah melakukan kesalahan besar, kezaliman yang luar biasa adalah perbuatan syirik. Itu ada Tuhan selain Allah, menyembah anak sapi. Tapi kalau mereka bertaubat, la'allakum tashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur, Allah terima taubatnya. Kalau 53, Allah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk umatnya Bani Israel, untuk membedakan antara baik dan benar, baik dan salah, antara benar dan salah, gitu ya, antara hak dan batil. Agar apa? La'allakum tahtadun, agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, dengan adanya kitab Taurat, agar mereka mendapatkan petunjuk, tidak sesat lagi. Ya, sebagaimana tadi di ayat sebelumnya mereka menyembah anak sapi itu. Nah, ini ya. Jadi ini uniknya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu membahas tentang Bani Israel itu sampai terperinci seperti ini. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israel dengan turunnya kitab Taurat. Nah, dalam tafsir dijelaskan kitab Taurat itu adalah kitab yang furqan, pembeda. Kemudian kitab yang memberikan petunjuk agar kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, padahal memang Bani Israel ini durhakanya sudah keterlaluan begitu ya. Ya, enggak sabaran lalu menyembah anak sapi. Ini udah perbuatan syirik yang luar biasa. Ya. Kemudian di ayat 54, wa idz qala Musa, ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumi, kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Ya qaumi innakum zalantum anfusakum bittikhazumul izla. Hai kaumku, sungguhnya kamu ini telah zalim kepada diri kamu sendiri karena kamu menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Kamu sembah itu anak sapi. Karena itu bertaubatlah kalian kepada Allah, ila bariikum, kepada Tuhan kalian.
Faqtulu anfusakum. Nah, cara taubatnya memang luar biasa nih. Cara taubatnya Bani Israel dengan cara apa? Membunuh dirimu sendiri. Kalau apa di Jepang itu apa tuh? Kira-kira. Nah, itu kayak begitu. Allah terima taubat Bani Israel dengan cara dia bunuh diri. Kalau beda dengan Rasulullah ya, umat kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat itu kan syaratnya pertama menyesal, tidak mengulangi, ya kan ya. Kemudian bertekad kuat melakukan kebaikan setelah melakukan perbuatan dosa. Ya, melalui sholat taubat, ya misalnya kan dengan istighfar. Allah pasti ampuni itu kalau dia sungguh-sungguh bertaubat. Ya, jadi nggak harus seperti Bani Israel harakiri tadi bunuh diri. Nah, inilah perintah Allah. Jadi Allah terima taubatnya itu kalau melakukan faqtulu anfusakum. Bunuhlah dirimu sendiri. Dzalikum khairul lakum. Hal itu lebih baik untukmu bagimu. Ya. Ya, inda barikum bisi Allah fataba alaikum, maka Allah terima taubatmu. Ya, inna wa tawwabur rahim, sungguhnya dia Allah Maha penerima taubat. Ya. Nah, iya begitu. Udah dosa. Allah. Bani Israel itu ya. Nabi aja dibunuh kan. Nabi Zakaria itu kan dibunuh kan. Allah. Allah billahi min zalik. Ya. Kenapa? Dapat pertolongan Allah depan matanya, dapat rezeki depan mata. Iya. Dapat nikmat yang banyak gitu kan ya. Diselamatkan ya. Diselamatkan dari Firaun. Itu enggak apa-apa. Biar. Oh, mau ada acara. Oh iya. Iya Ustaz. Ya. Musyawarah. Sanallah. Iya Pak. Mukhlis ya. Allah subhanallah.